Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah kita sudah hampir berada di pertengahan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Setelah salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang dinaungi di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar rekan-rekan? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta memberikan kesehatan lahir maupun batin walau suasana PSBB ini masih terus diperpanjang. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang Allah kehendaki dan juga senantiasa membuat kita selalu taat kepadanya. Amin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawa tema sesuai dengan warna yang saya pakai saat ini, yaitu merah jambu. Alasan kenapa saya tertarik untuk membahas hal ini adalah terinspirasi dari dua hal. Yang pertama, rekan-rekan di Lebah Mandu itu masih banyak yang single alias job pisah, insya Allah ya. Nah, yang kedua adalah beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa binaan dan juga rekan sejawat tentang hal ini. Dan ternyata masih banyak yang masih kebingungan bagaimana membedakan antara siap menikah dengan siap berumah tangga. Oke. Sebelumnya saya akan mengutip sebuah kisah romantis yang diabadikan dalam Talkhis Kitab Syiyam min Syahril Muti karya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi dalam kisah romantis ini akan dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan kisah romantis gitu. Dan apakah benar yang namanya romantis itu adalah bertaburan dengan bunga-bunga, atau bisa juga dengan gombalan-gombalan sang pujangga gitu kan. Ya, kita lihat ya, kita simak cerita berikut ini. Justru malah kisah ini berakhir romantis dengan lahirnya seorang pahlawan pembebas Al-Quds. Nah, kira-kira teman-teman udah bisa ngebayangin belum nih? Siapa ya kira-kira? Oke, ia tidak semerta-merta lahir begitu saja, tetapi dia ini lahir dari kegusaran seorang pemuda dalam memilih jodoh idamannya. Nah, dikatakan di sini namanya Najmuddin Ayyub, penguasa Tikrit kala itu, belum juga menikah dalam waktu yang lama. Maka bertanyalah saudaranya Asaduddin Syarkuh, "Ya saudaraku, mengapa kamu belum menikah?" Lalu Najmuddin menjawab, "Aku belum mendapatkan yang cocok." Kemudian Asaduddin berkata, "Maukah aku lamarkan seseorang untukmu?" "Siapa?" tanya Najmuddin. "Putri Malik Syah, anak Sultan Muhammad bin Malik Syah, Raja Bani Saljuk, atau Putri Nizamul Muluk, dulu menteri dari para menteri agung zaman Abbasiyah." Kemudian Najmuddin berkata, "Mereka tidak cocok untukku." Maka heranlah Asaduddin. Dua putri tersebut ditolak mentahnya. Ia berkata, "Lantas siapa yang cocok untukmu?" Nah, lalu dengan yakin Najmuddin ini menjawab, "Aku menginginkan istri solihah yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dididik dengan baik hingga jadi kesatria yang mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin." Waktu itu Baitul Maqdis masih dijajah setelah direbut oleh pasukan salib. Najmuddin masa itu tinggal di Tikrit, Irak, yang jaraknya jauh dari lokasi tersebut. Namun hati dan pikirannya senantiasa terpaut oleh Baitul Maqdis. Lalu kemudian Asaduddin berkata lagi, "Di mana kamu bisa mendapatkan yang seperti itu?" Lalu Najmuddin menjawab, "Barang siapa ikhlas niat karena Allah, dan akan Allah karuniakan pertolongan." Kemudian pada suatu hari Najmuddin duduk bersama seorang syekh di Masjid Tikrit. Mereka berbincang-bincang. Lalu datanglah seorang gadis memanggil syekh tersebut dari balik tirai, dan syekh tersebut meminta izin Najmuddin untuk berbicara dengan gadis ini. Najmuddin mendengar syekh berkata kepadanya,
kenapa kau tolak utusan yang datang ke rumahmu untuk meminangmu? Si gadis itu menjawab, wahai Syekh, ia adalah sebaik-baik pemuda yang punya ketampanan dan kedudukan, tetapi ia tidak cocok untukku. Si Syekh ini berkata lagi, siapa yang kau inginkan? Nah, gadis itu menjawab, aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Najmuddin bagi disambar petir saat itu, saat mendengar kata-kata wanita di balik tirai itu. Allahu Akbar, itu kata-kata yang sama yang dia ucapkan kepada si saudaranya tadi, si Asaduddin, dan sama persis dengan kata-kata yang diucapkan gadis itu kepada si Syekh. Lalu bagaimana mungkin ini terjadi kalau tidak ada campur tangan Allah yang Maha Kuasa? Najmuddin menolak putri sultan, menolak putri menteri yang mempunyai kecantikan dan juga kedudukan. Begitu pula dengan gadis ini, menolak pemuda yang memiliki ketampanan dan kedudukan. Apa maksud ini semua? Keduanya menginginkan tangan yang bisa digandeng ke surga, kemudian melahirkan darinya seorang kasatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimnya. Seketika itu Najmuddin bangkit dan menghampiri si Syekh ini. Aku ingin menikah dengan gadis ini. Si Syekhnya kebingungan, namun akhirnya menjawab dengan heran, mengapa? Dia gadis kampung yang miskin. Lalu Najmuddin berkata, ini yang aku inginkan. Aku ingin istri solihah yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia didik jadi kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Maka menikahlah Najmuddin Ayyub dengan gadis ini. Dari pernikahan itu lahirlah Yusuf putra Najmuddin yang menjadi kesatria yang mengembalikan Baitul Maqdis ke harbaan kaum muslimin. Nah, dia dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, inilah visi mereka dalam menikah. Lalu, apa visi kita dalam pernikahan kita? Nah, dari kisah ini mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran ya, kalau yang namanya menikah itu butuh visi dan misi gitu. Visinya apa? Tujuan kita menikah itu untuk apa? Lalu misinya itu ya, kalau misalkan visi kita menikah itu untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah gitu. Misinya apa? Berarti kita harus mencari sosok pemimpin. Kalau kita sebagai akhwat gitu ya, kita mencari atau memilih ikhwan yang pastinya soleh gitu. Solehnya bukan hanya dalam segi ibadah saja, tapi juga dalam segi akhlak. Nah, tetapi untuk mendapatkan itu semua nggak yang kita menghayal gitu, cuman berkeinginan gitu. Aku pengen yang ini, pengen yang itu, pengen yang ini, tapi kita tidak memantaskan diri atau tidak mempersiapkan diri. Nah, itu juga sesuatu yang salah. Itu jauh panggang dari api ya istilahnya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi para jovisa, terutama khususnya rekan-rekan di LM yang masih dalam penantian. Jadikanlah masa penantian itu sebuah masa persiapan menuju perbaikan diri dari waktu ke waktu, agar orang yang kita nantikan adalah orang yang memiliki visi yang sama dengan kita. Jangan lupa untuk selalu meluruskan niat dan juga menyertakan Allah dalam segala keputusan. Terakhir, izinkan saya membacakan surat terbuka untuk para jovisa dimanapun kalian berada. Dear Jovisa alias jomblo fi sabilillah, jagalah pandanganmu dari cantiknya para seorang wanita, karena cantik itu memiliki usia, kecuali ia yang selalu taat padanya. Dear Jovisa, jagalah pandanganmu dari tampannya rupa seorang pria, karena tampan itu memiliki usia, kecuali ia yang selalu sujud padanya. Dear Jovisa, Allah berfirman dalam kalamnya, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat 30 dari surat yang berartikan cahaya. Dear Jovisa, ingatlah pula sabda sang baginda, memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah,
maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Cinta kepada makhluk itu sementara. Bila hati telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah saja, maka segala kehilangan tak akan ada artinya. Wahai lelaki Jafisa, lelaki itu berjuang memenuhi tanggung jawab dan merawat keluarga. Wahai wanita Jafisa, kekecewaan akan datang ketika menikah hanya didasari cinta pada sosok yang hanya kita kenal melalui telinga dan mata. Wahai lelaki dan wanita Jafisa, yakinlah selalu hanya kepada Allah saja. Siap menikah tak sama dengan siap berumah tangga. Tak hanya sekedar menghalalkan ia yang dipuja, ataupun mengumbar manisnya kata. Ada hak dan kewajiban di dalamnya, yang lebih baik kau pahami maksudnya sebelum melangkah bersama. Menikah bukan sekedar perkara saja, ialah ibadah sepanjang usia, yang akan selalu ada ujian melanda untuk buktikan cintamu tak sekedar bualan belaka. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya not to myself, pengingat untuk diri saya sendiri. Akhir kala, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.